kembali lagi dengan aku Nur Afifah NPM A1A022036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Kali ini dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, aku akan menjelaskan bab terakhir nih, yaitu bab 14 Total Quality Management. Simak dan saksikan videoku kali ini ya. Dadah. Nah, poin A, konsep dasar Total Quality Management TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah pendidikan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melakukan Total Quality Management TQM atau manajemen mutu terpadu yang tinggi. Total Quality Management TQM merupakan suatu usaha keras yang merupakan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait mewujudkan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. D. Pengertian Total Quality Management TQM. 2013, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement atau atas jas manusia, produk dan lingkungan. Nasution berkata, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Haber dan Webb berkata, mengungkapkan TQM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap. Nah, Guetes dan Davis mengemukakan bahwa Total Quality Management TQM dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Dua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas 1. Berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. 2. Terobsesi tinggi pada kualitas. 3. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Memiliki komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. 7. Menerapkan kebebasan yang terkendali. 8. Memiliki kesatuan dan tujuan. 9. Melibatkan dan memberdayakan karyawan. Nah, dalam konsep TQM, Total Quality Management organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan manusia. Inspeksi hasil akhir suatu sistem dalam Total Quality Management bukanlah sesuatu cara terbaik untuk mencapai mutu, tetapi mutu lebih baik diwujudkan melalui perbaikan proses secara terus-menerus. Sejalan dengan perbaikan proses, dengan demikian unsur quality management improvement adalah memperbaiki mutu melalui proses pendidikan sehingga dia dapat diturunkan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Tujuan merupakan suatu sarana untuk bersama dalam membangun sekolah adalah membuat orang-orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk menuju sesama. Alat adalah sarana fisik yang berfungsi untuk memecahkan persoalan yang ada, sedangkan three keys of TQM merupakan aturan-aturan, asumsi-asumsi, dan nilai implisit yang menyatakan lembaga atau yang menyatukan lembaga atau organisasi. Poin C yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. 1. Edward Deming. 2. J.M. Jordan. 3. Arman. 4. Philip. D. Implementasi Total Quality Management TQM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management TQM dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement. 2. Adanya standar mutu. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur. 4. Adanya perubahan organisasi. 5. Adanya perubahan usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggannya yang dilaksanakan. 2. Pengembangan sistem. Dan 3. Implementasi sistem. 1. Leadership. Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kegiatan mempengaruhi perilaku orang agar mau bekerjasama dengan mencapai sesuatu tujuan. 2. Rekrutmen dalam dan pelatihan. 3. Sistem reward. 4. Aturan organisasi. 5. Budaya kerja. Pilar Total Quality Management TQM mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu keorganisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk.
F. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil menurut Zahra 2013, antara sebagai berikut. 1. Strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat macro oriented. Saraf et al. Mengemukakan 8 faktor penting bagi praktik manajemen mutu, yaitu sebagai berikut. 1. Role of management leadership and quality policy. 2. Role of the quality department. 3. Training. 4. Product service design. 5. Superior quality management. 6. Proses manajemen. 7. Quality data and reporting, dan 8. Employers relations. G. Filosofi baru. Menurut Prowi Rosetono, dalam bukunya Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu terpadu bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 7. Benchmarking adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. 8. Diagram analisa medan daya bidang kekuatan merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab mungkin serta pecahan dari suatu masalah. Nah, teman-teman, itulah tadi video bab terakhir, bab 14 dari yang aku jelaskan. Sampai jumpa di lain waktu ya.